Partai Gerindra hadir 65 dari 86 anggota. Partai Nasdem hadir 37 dari 69 anggota. Partai Kebangkitan Bangsa hadir 29 dari 68 anggota. Partai Keadilan Sejahtera hadir 46 dari 53 anggota. Partai Demokrat hadir 20 dari 44 anggota. Partai Amanat Nasional hadir 40 dari 48 anggota. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, perkenankanlah kami selaku pimpinan sementara DPR RI membuka rapat paripurna DPR RI yang kedua masa persidangan pertama tahun sidang 24-25 hari ini Selasa tanggal 1 Oktober 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami silakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan sementara DPR RI dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. 2. Penetapan pimpinan DPR RI. 3. Pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 4. Penyerahan kepemimpinan DPR RI
dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih, serta penyerahan palu dan buku memori. 5. Pidato Ketua DPR RI terpilih. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Pimpinan sementara DPR RI ingin melanjutkan. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna DPR RI, yaitu penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan sementara DPR telah mengadakan pertemuan konsultasi dengan perwakilan kelompok partai politik untuk membicarakan agenda pembentukan fraksi-fraksi DPR dan telah diperoleh beberapa kesepakatan. Untuk itu kami mempersilahkan kepada partai-partai politik untuk menyampaikan nama fraksi, nama pimpinan fraksi, dan jumlah anggota fraksi. Untuk kesempatan pertama, kami mempersilahkan kepada juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan dan teman-teman anggota DPR RI yang sangat saya cintai dan saya hormati, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi fraksi PDI Perjuangan dengan jumlah anggota 110 orang. Perihal ketua, sekretaris, bendahara, dan susunan fraksi akan kami serahkan ke pimpinan dalam waktu yang secepatnya. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Golongan Karya. Terima kasih pimpinan. Partai Golongan Karya di DPR RI berhimpun di bawah nama fraksi Partai Golongan Karya dengan jumlah anggota 102 anggota. DPP Partai Golkar sudah membuat keputusan dan menunjuk dan menetapkan Saudara Muhammad Sarmuji menjadi Ketua Fraksi Partai Golongan Karya di DPR RI, Sekretaris Dr. Andes Mukhtarudin, dan Bendahara Fraksi Insinyur Hajah Sari Yuliati MT. Terima kasih. Kami sampaikan kepada juru bicara Partai Golongan Karya. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Gerindra.
Pimpinan yang kami hormati, para anggota DPR RI yang kami muliakan. Partai Gerakan Indonesia Raya telah memutuskan bahwa nama fraksi menjadi fraksi Partai Gerindra dengan jumlah 86 anggota. Dan DPP Partai Gerindra telah memutuskan sebagai pimpinan fraksi, Ketua Fraksi G. Budi Satrio Jiwandono, Sekretaris Fraksi Bambang Haryadi, dan Bendahara Fraksi Ibu Novita Wijayanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Gerindra. Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan keputusan Partai Nasdem dan sesuai dengan rapat konsultasi pimpinan, maka diputuskan bahwa nama fraksi Partai Nasdem DPR RI, jumlah anggota fraksi 69 anggota fraksi, pimpinan fraksi yaitu 1. Ketua Fraksi Dr. Victor Bungtilu Laiskodat, Sekretaris Fraksi Dr. Ahmad Sahroni, Bendahara Fraksi Nafa Indria Urbah, Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR Bapak Saan Mustafa. Demikian usulan nama fraksi, pimpinan fraksi, dan pimpinan DPR RI dari Partai Nasdem. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Nasdem. Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang terhormat dan seluruh anggota DPR RI yang berbahagia. DPP Partai Kebangkitan Bangsa telah memutuskan nama fraksi di DPR menjadi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan sudah mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bernomor 608-DPP-01-Romawi 9 tahun 2024 yang menunjuk Ketua Jazilul Fawaid, Sekretaris Dr. Anggia Ermarini MKN, Bendahara Muhammad Rano Alfat SHMH. Ditandatangani Ketua Umum AA Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid. Terima kasih pimpinan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami mempersilahkan
kepada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI yang senantiasa mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera telah memutuskan bahwa fraksi yang akan ditetapkan adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah anggota 53 orang. Adapun susunan pengurus fraksi yang telah ditetapkan, penasihat fraksi PKS DPR RI Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, Dr. Haji Ahmad Heriawan LCS MSI, Dr. Haji Muhammad Sohibul Iman MSc PhD. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, Wakil Dr. Haji Sukamta, Wakil yang kedua Amin AKMM, Wakil yang ketiga Dr. Neti Prasetyani MSI, yang keempat Haji Eki Awal Muharram SE, yang kelima Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Adang Darajatun, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa, Wakil Sekretaris Fraksi Habib Idrus Salim Al-Jufri, Bendahara Fraksi Dr. Hajah Kurniasih Mufidayati, Wakil Bendahara Fraksi Ismail. Demikian disampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami muliakan, seluruh anggota DPR RI yang berbahagia, izinkan kami melaporkan bahwa Partai Amanat Nasional menamakan fraksi kami dengan fraksi Partai Amanat Nasional. Dan berkenaan dengan struktur kepengurusan fraksi Partai Amanat Nasional, akan kami serahkan kepada pimpinan terpilih nanti dalam waktu yang sangat secepat-cepatnya. Dan berkenaan dengan hubungan yang sedang kita lakukan di dalam perbincangan di DPR saat ini, kami telah mendapatkan tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yaitu saya sendiri, Dr. Saleh Pardonan Daulay, MAG MUMA, yang kedua Eko Hendro Purnomo, dan yang ketiga Nazarudin Dekang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Amanat Nasional. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Sementara DPR RI dan anggota DPR RI yang kami hormati, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat telah memutuskan bahwa fraksi Partai Demokrat yang ada di DPR RI diberi nama fraksi Partai Demokrat dengan jumlah anggota 44 orang, dan berdasarkan keputusan DPP nomor 43/10 tahun 2024, Ketua Fraksi Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, dan untuk struktur fraksi yang lainnya akan segera kami lengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Demokrat. Dengan demikian, seluruh partai telah menyampaikan nama fraksinya. Berdasarkan usulan nama-nama fraksi yang diajukan oleh seluruh partai politik tadi, kami meminta persetujuannya. 1. Fraksi PDI Perjuangan. 2. Fraksi Partai Golkar. 3. Fraksi Partai Gerindra. 4. Fraksi Partai Nasdem. 5.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional. 8. Fraksi Partai Demokrat. Dapat disetujui untuk menjadi fraksi-fraksi yang sah di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 beserta susunan kepengurusan fraksi. Saya minta pendapat setuju. Terima kasih. Adapun bagi fraksi yang belum menyampaikan susunan kepengurusan untuk dapat segera disampaikan, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua, rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu penetapan pimpinan DPR RI. Berdasarkan ketentuan pasal 427D ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut. Pasal 427D 1. Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. B. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. C. Wakil ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. D. Dalam hal terdapat 1 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di dalam pemilihan umum. E. Dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dari fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI. Dua, Saudara Dr. Insinyur Haji Aziz Kadir, M.Hum, dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI. Tiga, Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Supmi Dasko Ahmad, SH, MH, dari fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI. Empat, Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua DPR RI. 5. Saudara Dr. Haji Cucun Ahmad Samsureja SAG MAP dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2029. Saya minta pendapatnya. Setuju? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Dilanjutkan dengan penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih disertai palu dan buku memori. Sesuai ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Untuk melaksanakan pengucapan sumpah janji Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI, kami mempersilahkan Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Kepada Sekretaris Jenderal kami mempersilahkan untuk menyelenggarakan upacara pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Persiapan pengambilan sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI terpilih.
Saat ini sedang bersiap dilakukan pengambilan sumpah untuk Ketua dan Wakil Ketua DPR RI yang tadi sudah ditetapkan. Puan Maharani ditetapkan sebagai Ketua DPR RI, lalu yang menjadi Wakil Ketua DPR RI antara lain Adis Kadir dari fraksi Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra, Saan Mustafa dari fraksi Nasdem, dan Cucun Ahmad Samsurijal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kita akan menantikan pengucapan sumpah untuk Ketua dan Wakil Ketua DPR RI yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Tadi yang dilakukan dalam rangkaian penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI adalah masing-masing fraksi di DPR RI menyampaikan susunan fraksinya, lalu dilanjutkan dengan penetapan pimpinan DPR RI. Bicara soal kelima paket pimpinan DPR RI, sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2019-2024 Said Abdullah bahwa paket nama-nama pimpinan DPR RI ini sudah mencapai keputusan final pada tadi pagi, dan pada sore hari ini kita melihat bahwa paket pimpinan DPR RI sudah ditetapkan dan akan segera diambil sumpahnya. Kalau kita lihat dari susunan pimpinan DPR RI, ini terdiri dari fraksi PDI Perjuangan, lalu Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB. Ini sudah disepakati, dan yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana fungsi pengawasan ini akan dilakukan, baik itu di legislatif ke eksekutif yang nantinya akan berjalan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau merujuk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau MD3, bahwa memang Ketua DPR RI adalah milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilihan umum legislatif tahun 2024, saudara, sehingga ditetapkan pada sore hari ini. Dan kita menuju kembali ke gedung DPR MPR RI Jakarta untuk mengikuti pengambilan sumpah pimpinan DPR RI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 dimulai. Diawali dengan pembacaan surat keputusan DPR RI. Petikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 40/DPR RI /1/2024-2025 tentang penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2024-2029. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2024-2029. Pertama, menetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2024-2029 terdiri atas Ketua Dr. Honoris Causa Puan Maharani, nomor anggota A199, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Ketua Adis Kadir, nomor anggota A323, fraksi Partai Golongan Karya. Wakil Ketua
Profesor H. Sufmi Dasko Ahmad. Nomor anggota A134, fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Saan Mustafa. Nomor anggota A385, fraksi Partai Nasdem. Wakil Ketua Dr. H. Cucun Ahmad Samsurijal MAP. Nomor anggota A16, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 3. Presiden Republik Indonesia. 4. Para Ketua Lembaga Tinggi Negara RI. 5. Para Menteri dan Pejabat setingkat Menteri. Dan 6. Sekretaris Jenderal DPR RI. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2024. Pimpinan sementara Ketua tertanda Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI A563. Wakil Ketua tertanda Anissa M.A. Mahesa A133. Pengambilan sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lapal sumpah yang akan saya pandu.